Tuhan yang menciptakan surga dan bumi. Amin. Berarti dia lebih besar dari surga. Tolong fokus jangan ke surga aja. Fokus kepada yang menciptakan surga. Haleluya. Nah selebihnya apa? Manusia diberikan kehendak bebas. Mempunyai kekuatan kemampuan ilahi untuk bisa memilih tentang sesuatu yang benar dan yang baik dan yang jahat. Dan Allah membantunya untuk memilih pilihan yang baik. Pada waktu dia diberikan pilihan, jangan memetik buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Karena hanya itu yang dilarang sedikit. Sedangkan yang boleh begitu banyaknya. Semuanya boleh. Cuman satu yang gak boleh. Kira-kira dia baik atau pelit? Dia baik. Haleluya. Amin. Tetapi lihat manusia. Akhirnya lihat manusia memetik pohon buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Itu kenapa? Karena siapa yang nipu? Bilang sama sebelahnya, iblis. Amin. Yang tipu siapa? Saya percaya semua di sini udah nggak ada lagi kasus-kasus sancipa di sini. Amin. Amin. Di antara kita semua warga kerajaan sorga nggak boleh saling tipu-tipu. Haleluya. Amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya bilang sama sebelahnya setan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, lihat iblis menggoda. Iblis tentu bukan nggak ngerti firman. Setan ngerti firman. Tetapi dia kontra. Dia putar balik firman itu. Bisa bayangin jika kamu nggak ngerti firman. Naik roller coaster hidupmu. Diputar terus. Sebab lihat setan berkata kepada Hawa. Sesungguhnya seluruh buah yang ada di dalam taman ini nggak boleh kamu makan kan? Coba lihat. Dia putar balik. Hawa bilang, oh boleh kok. Cuman itu yang nggak boleh. Oh salah. Justru yang itu yang boleh. Yang lain enggak. Coba lihat, pinter semua. Haleluya. Dia putar balik. Dan setan memberikan janji. Kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti sejenis. Dosa yang pertama kali di surga itu setan, malaikat ingin menjadi Allah. Dan dia tawarkan juga kepada manusia. Ingin menjadi Allah. Ciptaan ingin menjadi pencipta. Wah, Hawa di Taman Eden yang kurang-kurang paham sama firman. Kalau kita semua udah paham. Amin. Amin. Paham. Nah akhirnya perkataan itu merasuknya di pikirannya. Dan pada waktu dia lihat buahnya, dia sungguh menarik hatinya. Padahal buahnya dia tiap hari dia lihat itu. Nggak berubah tuh. Tetap buah itu. Tapi karena ada inspirasi yang jahat yang dia terima. Dengar baik. Setan nggak akan bisa masuk dalam hidupmu kalau engkau nggak izinkan. Lo rokok itu kok dia terbang sendiri gitu ke mulutmu. Dia kalau Anda nggak ambil, Anda ngebul, enggak kan? Yang ini semua yang pemain musik semua mereka udah berhenti semua ngerokok. Standarnya. Kita bisa aja ambil pemusik dari luar. Tapi saya lebih senang mereka yang main. Nyanyinya tuh bener-bener. Kalau yang dari luar, senang. Ini yang lagi seru. Bener-bener. Amin. Amin. Mudah buat saya Bapak semua yang kesini untuk pemain musik dan penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Amin. Tapi saya lebih senang lihat kamu yang memuji dan menyembah. Dan akhirnya lihat Hawa memetik buah pohon pengetahuan yang jahat dan dia memakannya. Dan setelah dia makan dia kasih ke suaminya. Harusnya kan suami bilang, mami jangan mami. Berani lawan mami. Ya saya nggak tahu kenapa Adam langsung makan. Dijelin kan nggak mungkin. Betul? Ya tapi faktanya ya akhirnya ya sudah aja. Bagaimana mami aja katanya. Akhirnya makan, suaminya makan. Dan dari sejak itu
matanya terbuka dan dia tahu bahwa dia telah telanjang. Artinya pada waktu dia tidak mentaati, lihat kebenaran itu meninggalkan dia. Nah pada waktu kebenaran itu meninggalkan dia, siapa yang kecarian? Adam cari Tuhan atau Tuhan cari Adam? Kenapa? Apakah Tuhan nggak tahu ada Adam di situ? Tahu. Kenapa dia bilang, di manakah engkau? Jawabannya satu, ada sesuatu yang terlepas dari diri dia. Kebenaran, kemuliaan yang ada di dalam manusia, ciptaan segambar serupa sujud dengan dia, itu hilang. Lepas. Pernah merasa kehilangan? Seperti itu, saudara. Nah kalau Tuhan yang merasa kehilangan kamu, bagaimana mungkin dia memusuhi kamu? Bagaimana mungkin dia tidak mau berdamai dengan kamu? Dan pada waktu Adam sadar bahwa dia telanjang, apa? Dia berupaya, dia berusaha untuk menutupinya. Bukan dia datang kepada Bapa serta berkata, I'm sorry. Apa arti maaf? Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Amin. Harusnya dia gitu, tapi enggak tuh. Dia mengupayakan sendiri, dia menyematkan daun ara untuk menutupi ketelanjangannya. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 7. Maka apa? Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu apa? Bahwa mereka telanjang. Lalu apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dalam terjemahan yang lain, klemek. Kayak ibu-ibu kalau mau masak tuh, atau kita makan kepiting gitu. Makan kepiting, lo denger ceritanya aja ya. Haleluya. Amin. Tapi paling enggak pengintai Reko aman pagi ini. Amin. Papa Bento datang. Nah, akhirnya lihat, dia mengupayakan untuk menutupi kesalahannya. Ingat ya, dosa nggak bisa ditutupi, dosa harus diakui. Haleluya. Amin. Dan lihat pada waktu dia berusaha untuk menutupi ketelanjangan dengan usahanya sendiri. Gak bisa. Dia gak akan mungkin bisa menyembunyikan. Allah tidak berkenan dengan dosa. Sifat keadilan Allah, dia harus menghukum dosa. Tetapi dia tidak akan menghukum manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Selanjutnya apa? Tuhan melihat seperti itu. Akhirnya atas inisiatif Allah. Dan Tuhan Allah apa? Membuat pakaian dari apa? Kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu apa? Mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang yaitu apa? Pakaian. Pakaian itu long coat, jubah panjang dari kulit binatang. Artinya sebelum jadi kulit, binatang itu hidup dan harus disembah. Ada darah yang tercurah, lihat. Dan manusia sudah jatuh di dalam dosa supaya lihat Allah tetap bisa berhubungan dengan manusia. Dia perlu mengorbankan binatang, darahnya tercurah, dan manusia dijubahi dengan kulit binatang itu. Supaya dia tetap bisa berkomunikasi dengan manusia. Pertanyaan, setelah Adam jatuh di dalam dosa, apakah Tuhan berhenti berbicara dengan Adam? Generasi selanjutnya, Kain dan Habel. Begitu Kain berdosa, apakah Tuhan berhenti berbicara dengan Kain? Tidak. Kamu sekalipun di tempat apa, Tuhan berhenti ngomong malu? Cuman lo nggak ada. Haleluya. Itu masalahnya. Bilang mas sebelahnya, roh budak lepas. Maksudnya tuli rohani. Dengar, ngerti enggak? Lihat, paham enggak? Tapi saya percaya, di sini semua karena ada orang BUMN. Enggak gitu, haleluya. Amin. Semua dengar, ngerti, haleluya. Dikenakan long coats. Supaya Tuhan tetap berbicara kepada manusia. Because he love. Karena dia cinta. Karena dia kasih adanya. Kasih itu gak akan pernah mungkin bisa berubah. Kasih itu juga punya wujud. Apa wujud dari kasih? Adalah tanggung jawab. Berhenti ngomong kasih kalau gak ada tanggung
Namun dia tetap harus Allah, manusia bukan semakin dekat tetapi semakin jauh. Kenapa? Karena kebenaran sudah hilang dalam hidup manusia. Yang ada hanya yang baik dan yang jahat. Nah, kalau hanya ada yang baik dan yang jahat dalam hidup manusia, kira-kira yang menang yang mana? Yang jahat. Kalau cuman ada yang baik dan yang jahat dalam hidup saudara saya, dengar baik, yang jahat itu akan menghancurkan semua yang baik. Di luar Yesus jangan belagak baik. Haleluya. Amin. Maka untuk itu nggak ada lagi lain. Allah harus memberikan hukum Taurat kepada manusia yang merupakan standar kekudusan, kesucian, kebenaran Allah itu sendiri. Dan hukum Taurat diberikan kepada manusia bukan untuk manusia bisa datang kepada dia. Nggak mungkin bisa datang. Tetapi dengan ada hukum Taurat justru dosa itu semakin nyata. Dan dosa yang semakin nyata itu ada di dalam setiap hidup kita. Dan kita nggak akan pernah mungkin bisa mengatasi dan menanggulanginya. Nah, oleh sebab itu kita perlu juru selamat. Haleluya. Amin. Kita perlu juru selamat yang bisa menyelamatkan setiap kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata hanya karena Nah, anugerah yang dia kerjakan, kita hanya terima dengan iman. Sebab itu lihat, dia datang mengambil rupa wujud manusia. Dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Dan benih itu adalah benih ilahi itu sendiri. Roh Kudus itulah yang masuk ke rahim Maria dan berproses sebagaimana layaknya manusia. Haleluya. Amin. Untuk menyelamatkan manusia, lihat Tuhan harus menjadi manusia. Beda sama iblis, dia nyerobot dalam roh masuk menguasai kamu. Amin. Kalau Tuhan enggak, dia gembala yang baik, aku adalah pintu. Kamu harus masuk melalui pintu, artinya masuk melalui saya. Di luar dia, enggak ada yang bisa kamu ikutin. Haleluya. Amin. Dan akhirnya dia lahir, dia bertumbuh, dia besar. Dan akhirnya selanjutnya dia mati dan tergantung di atas kayu salib. Setelah dia mati bukan cuma sekedar mati, setan ketawa dia mati. Tapi hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Amin. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Dan pada waktu dia naik ke surga, ngapain dia di surga? Menyediakan dan layak gak kamu di surga? Layak gak kamu di surga? Layak. Kenapa? Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana prosesnya? Dia sendiri yang harus masuk ke kemah abadi itu. Bukan membawa darah lembu. Korban. Coach jubah panjang di perjanjian lama. Tapi dia bawa darahnya sendiri. Amin. Ngapain dengan darahnya? Dia kuduskan kembali surga. Amin. Tujuannya agar saudara dan saya yakin pasti diterima masuk surga. Haleluya. Amin. Bilang mas sebelahnya, ikut Yesus sudah nggak ada ruginya. Amin. Nah, cuman surga itu bukan cuma nanti. Janji surga bukan cuma sekedar nanti. Nanti baik dan nanti itu sudah pasti. Itu yang menjadi ketenangan, keteduhan buat kita hidup di dalam dunia. Tetapi janji itu bukan nanti. Surga itu berbicara tentang pemahaman, pengenalan. Bahwa hanya dialah satu-satunya Allah yang benar yang menciptakan surga itu. Dia lebih besar dari surga itu. Haleluya. Amin. Dan dia mau agar kita mengenal. Mengenal berbicara tentang mempunyai hubungan intim dengan dia. Bukan nanti. Dia mau yang nanti itu kita hidupkan sekarang. Dengan pemahaman, dengan pengenalan. Akan dia secara pribadi. Bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang diutus. Untuk datang kepada Yesus enggak ada lagi lain. Hanya dengan hati percaya, mulut mengaku, terima dia, bawa pertobatan, maka lihat dia hadir dalam setiap hidup saudara dan saya. Sebab coba kita lihat, Roma 5 ayat 8,
Akan tetapi apa? Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Long coat, jubah panjang dari kulit binatang yang darahnya tercurah dari awal perjanjian lama. Pentingnya di sini. Dia mati untuk kita. Amin. Dan pada waktu dia mati untuk kita, begitu kita percaya, maka lihat, roh kehidupan itu hidup dalam hidup kita. Dan hal ini kan bukan cuma sekedar slogan dan bukan cuma sekedar pengajaran. Saya menerima itu dari sejak 29 tahun yang lalu. Yang sebelumnya kurang lebih 17 tahun saya menjadi pecandu narkotika. Keluar masuk kantor polisi dan penjara, sampah masyarakat. Semuanya udah buang, jangankan manusia, setan aja udah gak mau pakai. Kenapa? Udah terlalu rusak. Amin. Tapi begitu datang kepada Tuhan, lihat anugerahnya datang, roh kehidupan hidup dalam hidup saya dari sejak 28-29 tahun lalu. Itu perubahan terjadi. Dia ubah saya dari lama menjadi baru. Haleluya. Amin. Dan kehidupan baru itu nih sekarang yang kita hidupi. Dan hal ini yang merupakan kerinduan hati Tuhan juga buat saudara. Agar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup saya yang notabene sama dengan saudara, agar saudara juga bisa menerimanya. Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Dan sekarang kita semuanya karena anugerahnya bukan lagi dijubahi dengan kulit binatang. Tapi ada jubah pengurapan dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap hidup kita. Maaf ya, saya nggak ada contoh lain jadi saya pakai ini. Saya nggak pakai, masih sopan. Tatunya masih ada, Pak Bu. Ingat ya, tato bukan sih. Saya buat tato ini waktu saya masih hidup dalam kebodohan. Amin. Sekarang saya udah nggak bodoh. Saya nggak akan tato lagi tubuh saya. Kan cuma susah untuk hilanginnya. Di samping ciennya mahal, mendingan Papa Bento. Amin. Kulit saya juga keloid, kalau luka sedikit dalam timbul. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting hatinya udah nggak bertato. Nah, waktu saya bertobat terima Yesus, lihat kondisi saya seperti ini. Masih proporsional kan badan gue. Amin. 62 tahun nih. Pak David, Pak umur berapa? 62. Masa? Saya kira 52. Cie. Ya mandiri ngurusin badannya, penguasaan diri. Yang penting gula sama karbo nggak usah dimakan. Amin. Konsisten bertahan, kan penguasaan pengendalian diri ada sama kita. Amin. 3 bulan nggak makan itu turun 10 kilo, blok. Cuman kesulitannya, nah oke, begitu kayak tadi lagi itunya, ya gitu. Nah, waktu saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dia ada di dalam saya. Amin. Bapa mengasihi saya. Dan selanjutnya dia perlengkapi saya. Bukan dengan jubah binatang. Dengan jubah binatang. Jubah pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Amin. Dia ada di dalam saya. Longgar ya? Sebenarnya longgar itu ukuran saya. Ini lagi. Ini nggak longgar, ini memang sudah ukuran saya. Kan? Cuman kelihatannya sedikit longgar kan? Enggak, ini ukuran saya. Cuman supaya nggak longgar, ayo tambahin longgar.
Tambahin dong berat badan. Supaya pas. Artinya apa? Jika kau punya iman sebesar ini, iman itu sudah ada padamu, pengurapan itu sudah cocok, cuman tingkatin. Amin. Amin. Imanmu. Itu dia. Berikan kemudahan. Amin. Ya udah, kebanyakan tepuk tangan, Tuhan berkati. Kita berdoa.